Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah amma ba'd. Ikhwani wa akhwat, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran fikih kita dengan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab yang kedua di dalam Kitabus Shalah, yaitu menjelaskan tentang al-adhan wal iqamah. Di dalam bab yang kedua ini menjelaskan tentang adzan dan iqamah. Di sini disebutkan al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'riful adhani wal iqamah wa hukmuha. Permasalahan pertama ini menjelaskan tentang pengertian adzan dan iqamah dan hukum dari keduanya. Kita masuk ke poin yang pertama, ta'riful adhani wal iqamah. Al-adhanu lughatan al-i'lam, dan adzan secara bahasa itu artinya i'lam. Apa itu i'lam? Yaitu pemberitahuan atau pengumuman. Itu adzan secara bahasa. Wa syar'an, adapun pengertian secara syar'i, secara istilah adalah al-i'lamu bidukhuli waqti sholati bidzikrin makhsusin, pemberitahuan dengan masuknya waktu sholat dengan penyebutan yang khusus. Maksudnya apa? Bidzikrin makhsusin, dengan lafaz-lafaz yang khusus. Jadi sebuah pemberitahuan bahwasanya sholat itu sudah masuk waktunya. Pemberitahuannya seperti apa? Ya menggunakan lafaz-lafaz yang khusus yang tentunya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu tadi pengertian adzan baik secara lughah maupun syar'i. Kemudian pengertian iqamah, lughatan hiya masdar aqama wa haqiqatuhu iqamatul qa'id. Iqamah secara bahasa itu iqamah berasal atau isim masdar dari fi'il aqama. Jadi fi'il madinya aqama yuqimu iqamatan. Jadi iqamatan itu masdar. Dan hakikatnya itu adalah iqamatul qa'id, tegaknya orang yang duduk. Itu arti iqamah secara bahasa. Wa syar'an, adapun pengertian secara istilah atau secara syar'i, al-i'lamu bil qiyami ila sholati bi dzikrin makhsusin warada bihi syari'. Pemberitahuan dengan tegaknya sholat dengan lafaz yang khusus yang terdapat di dalam syariat. Jadi lafaznya itu ditetapkan di dalam syariat. Jadi itu tadi pengertian adzan dan iqamah baik secara bahasa maupun secara syar'i. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, hukmuhuma, hukum dari adzan dan iqamah. Al-adzan wal iqamah masyru'ani. Jadi adzan dan iqamah itu adalah disyariatkan, hukumnya masyru'. Ada contohnya di dalam Islam. Fi haqqir rijali lis shalawatil khamsi. Tentunya bagi kaum laki-laki di dalam sholat lima waktu itu hukumnya masyru'. Dan di sini disebutkan wahuma min furudil kifayat, dan adzan dan iqamah itu merupakan fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Idza qama bihima may yakfi saqatal itsmu anil bakin. Apabila sudah melaksanakan salah seorang di antara yang lainnya, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Li'annahuma min sya'airil Islam ad-dhahirah, karena keduanya itu termasuk syiar Islam yang nampak, yang jelas. Fala yajuzu ta'tiluhuma, maka tidak boleh menghilangkan adzan. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyatu syurutu sihhatihima, syarat sahnya adzan dan iqamah. Jadi di sini terdapat beberapa syarat agar adzan maupun iqamah itu menjadi sah. Al-awwal al-Islam. Jadi yang pertama syaratnya harus Islam.
maka enggak sah kalau yang adzan itu orang kafir. Yang kedua, al-aqlu, orang yang berakal. Atsalits dzukuriyah, yang ketiga syaratnya itu adalah laki-laki. Fala yasihani minal mar'ah, maka enggak sah kalau yang adzan itu adalah perempuan. Kemudian syarat yang keempat, ayyakunal adanu fi waqti shalah, adanya itu harus di dalam waktunya sholat. Jadi tidak sah ketika seorang itu adzan tapi adanya di luar waktu sholat. Yang kelima, ayyakunal adanu murattaban mutawaliyan, hendaknya adzan itu harus murattaban, urut sesuai lafaz-lafaz yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh dibolak-balik. Mutawalian itu beriringan. Jadi tidak boleh dijeda-jeda terlalu lama. Harus urut dan beriringan. Kemudian syarat yang terakhir, ayyakunal adanu wa kadal iqamah bil lughatil arabiyyah wa bil alfadil lati waradat biha sunnah. Hendaknya adzan dan juga iqamah itu menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak boleh adzan atau iqamah menggunakan bahasa daerah. Tapi harus syarat sahnya itu dengan bahasa Arab. Dan juga lafaz-lafaz yang dipakai itu terdapat di dalam sunnah. Ada contohnya dari Nabi. Jadi harus bahasa Arab dan ada contohnya dari Nabi. Nah, itu tadi 6 syarat sahnya adzan dan iqamah. Kemudian kita masuk ke masalah yang berikutnya, al-mas'alatu salisatu fi sifatil mustahabati fil muadzin. Jadi sifat-sifat yang dianjurkan ada pada diri seorang muadzin. Muadzin itu orang yang adzan. Di antaranya yaitu yang pertama di antaranya adalah ayyakuna mutatahhiran minal hadasil asghari wa akbar. Jadi hendaknya orang yang mau adzan atau seorang muadzin, ketika dia hendak mau adzan ya dia dalam keadaan suci, berwudu dulu. Suci baik itu dari hadas kecil maupun dari hadas besar, itu yang dianjurkan. Kemudian yang berikutnya ayyu'adzin qa'iman mustaqbilal qiblah. Di antara hal yang dianjurkan lagi adalah hendaknya seorang muadzin itu adanya dalam keadaan berdiri, qaiman, mustaqbilal qiblah, sambil menghadap ke arah qiblah. Kemudian yang berikutnya ayyaj'ala usbu'aihi fi udunaihi, menjadikan kedua jari telunjuknya itu di telinganya, di kedua telinganya. Wa ayyudira wajhahu ala yaminihi idza qala hayya 'ala shalah, dan hendaknya dia menolehkan wajahnya ke arah kanan apabila seorang muadzin mengucapkan hayya 'ala shalah. Wa ala yasarihi idza qala hayya 'alal falah, dan hendaknya dia menolehkan wajahnya ke arah kiri apabila dia mengucapkan hayya 'alal falah. Kemudian di antara sifat yang dianjurkan bagi seorang muadzin adalah ayyatarassal fil adzan. Jadi hendaknya itu melambatkan ketika adzan, pakai nada diperlambat, pelan-pelan. Wa yusri al iqamah, dan hendaknya ketika iqamat itu dipercepat. Jadi ketika adzan itu pelan-pelan, lambat, tapi kalau iqamah dipercepat. Nah, itu tadi di antara sifat-sifat yang dianjurkan bagi seorang muadzin. Kemudian kita langsung masuk ke permasalahan berikutnya, ma yaqulu sami'ul adzan wa ma yad'u bihi ba'dahu. Jadi apa yang diucapkan bagi pendengar adzan. Jadi ketika seseorang mendengar adzan itu apa yang harus dilakukan. Wa ma yad'u bihi ba'dahu, dan apa doa yang dibaca setelah mendengar adzan. Istahabu liman sami'al adzan ayaqula mithla ma yaqulul muadzin, dianjurkan bagi siapa saja yang mendengar adzan hendaknya dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, maka bagi orang yang mendengarkannya juga mengucapkan Allahu Akbar.
Ketika muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka orang yang mendengarnya juga mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Dan hal ini berdasarkan hadisnya Abi Sa'id bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar seruan adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Illa fil hayalatain, kecuali pada kalimat hayalatain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Terus apa yang diucapkan? Fa yushra'u li samil adan ayyaqula la haula wala quwwata illa billah. Jadi ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka disyariatkan bagi orang yang mendengarkannya untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian juga wa idza qala al muadzin fi sholati subhi as-sholatu khairum minan naum fa innal mustami yaqulu mithlahu. Dan ketika adzan subuh kemudian ada tambahan dari muadzin as-sholatu khairum minan naum, maka orang yang mendengarkannya itu juga mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin tadi. Kemudian adapun doa yang dibaca setelah mendengar adzan, di sini disebutkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'atta. Jadi ini tadi doa yang diucapkan atau dibaca setelah seseorang selesai mendengar adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassolatil qa'imah ati Muhammadal wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'atta. Nah, itu tadi pembahasan tentang bab yang kedua di dalam kitab shalah, yaitu tentang adzan dan iqamah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.